Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Di siang hari ini saya sedang berada di Kampung Situs Ratewana, Desa Dokakaka, Kecamatan Luli, Kabupaten Sumba Barat. Dan di samping saya sudah berada narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Bisa memperkenalkan diri Bapak? Baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Domingus Dangokula. Saya berasal dari Kampung Situs Tambera, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Ya, Baik. mungkin di Kadomi ya, sesama Ya, Kadomi betul. saja ya? Ya, betul. Kadomi. Oke, Kadomi, di siang hari ini terlihat suasana di belakang kita, para wanita-wanita sedang menjalankan ritual apa nih? Kadomi, tarian apa? Oke, baik. Pada saat ini kita melihat langsung kegiatan yang berada di Natarapudo kayak gitu ya, bahasa artinya Natarapudo. Natarapudo ya. Habis itu di sini sekarang kita ada acara penutupnya, yaitu acara dodo begitu. Jadi acara dodo itu ada tari-tarian yang berlangsung oleh kaum para wanita atau kaum perempuan. Tarian ini mereka dinamakan tarian dodo atau badar atau nego kayak gitu. Itu bahasa adatnya, nego. Mungkin itu. Oh ya, mungkin dari tarian badar apa nego. Nego, iya. Nego ini ada makna yang tersirat mungkin di situasi suasana Ula Pudu tahun ini. Iya, Mungkin ada. bisa digambarkan, diceritakan. Oke, baik. Untuk pada saat ini tarian bola pudu yang kita melihat langsung sekarang ini itu ada makna-makna tertentu atau dalam suasana yang baik, tentram dan aman. Yaitu kita melihat dari para wanita itu ada berbagai macam aksesoris yang berada di tubuhnya mereka. Yaitu ada di atas kepalanya mereka itu, yaitu namanya lado bulamano. Itu. Artinya apa tuh? Lado karena dalam maknanya di atas kepala itu yaitu apa namanya, lado bulamano itu tematera bisa kayak gitu ya, itu makna tertentu, itu yang di depannya mereka ini yang berdiri berarti maknanya itu antara manusia dengan sang ilahi atau leluhurnya mereka, Sang pencipta itu ya? iya, itu dinamakan bulumano ini yang berdiri di depannya mereka. Itu namanya itu berhubungan antara manusia dengan sang pencipta atau leluhurnya mereka. Itu. Terus makna yang ada merah putih, yaitu merah putih itu adanya dalam makna darah dan daging. Itu merah dan putih dari ada tersirat dalam keragaman Indonesia kayak gitu. Tapi di sininya kita melihat ya adat istiadat itu merah dan putih itu berarti merah. Melambangkan darah. Iya, darah dengan daging itu. Putih melambangkan Itu daging. terus Ya. ada lagi di tali pinggangnya Pinggang, mereka, ya. gitu ya. Selendang Itu, ya. selendang itu atau di selendangnya mereka itu namanya tali persaudaraan atau dalam karena di ritual Bola Pudu ini kita berbicara tentang kelahiran manusia kayak gitu. Jadi segala sesuatu manusia berarti pasti punya tali pusat atau tali pusar karena disitulah makna-makna tertentu di situ kelahiran manusia. Mungkin itu jadi dan juga ada namanya sarung. Jadi melihat dengan zaman dari nenek moyang, jadi istilahnya peyede di kuru, itu bahasa adatnya. Berarti memakai sarung sampai di dada dengan tanpa busananya. Mungkin itu Beberapa aksesoris yang Iya. mempunyai makna makna tersirat ya. Iya, betul. Oke. Dan mungkin kegiatan ini, ritual pudu dilakukan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa ke Domi? Oke, baik. Kalau untuk acara adat ritual bola podo ini kita berlangsungnya dari 1 bulan penuh ya. 1 bulan penuh. Jadi 1 bulan penuh mulainya dari tanggal 3 November sampai nanti terakhirnya tanggal 3 Desember. Jadi 3 Desember itu sudah selesai untuk berarti acara bebasnya. Tapi untuk acara puncaknya berarti hari ini tanggal 28-nya. Mungkin itu Hari saja. ini dilakukan untuk hari acara ritual puncak Iya, hari ini. tradisi Ula Pudu ini ya di Betul. Kampung Situs Ratewana.
selain para wanita-wanita ini mungkin ada pria ataupun para anak-anak muda yang mengisi kegiatan di tempat Natar ini, Kak Domi? Ada, tapi kalau untuk dari tadi pagi sampai siangnya pasti ada acara-acara. Sebelum untuk acara penutupnya yang dodo ini, kita pasti ada. Oh, Tadi sudah ada duluan ya? Iya ada. Itu bisa diceritain tarian apa aja? Itu namanya ini kalau bahasa syairnya di sini untuk Tambera Ratewana itu namanya kaman kayak gitu ya. Itu ronggeng. Itu ronggeng. Jadi untuk laki-laki jadi ada pasangannya saat apa namanya? Pasti 2 orang kayak gitu ya. Sama-sama laki untuk ronggeng di sini. Itu alat-alat yang digunakan seperti apa? Ada ini tombak. Terus ada yang laki-laki pakai kain juga sama dengan yang ada di saya juga dengan parang itu untuk laki-laki. Terus ada tamin kayak gitu ya. Itu. Nah, berarti setelah kegiatan acara puncak ini penutup di tempat sini, apa masih ada tempat lain yang dilanjutkan untuk melakukan ritual Ula Pudu ini? Ada Pak. Untuk ini penutupnya untuk di Ratewana, tapi nanti kita lanjutin lagi di Kampung Tambera, itu acara penutupnya. Jadi dari sini merapu dari Ratewana untuk pergi di berbondong-bondong untuk ke Tambera untuk acara penutupnya kayak gitu. Berarti kita pergi kembali ke Ina Ama kayak gitu. Itu ada acara penutupnya sampai di Tambera nanti ada rangkaian acara yang berlangsungnya sampai besok pagi kayak gitu. Oke. Baik, mungkin Kak Domi setelah kegiatan Ula Pudu ini berakhir, apakah masih ada larangan-larangan yang mungkin tidak boleh dilakukan? Ada Kak. Untuk mulai hari ininya tanggal 8, jadi nanti ada 3 hari ada larangan. Itu apa? Larangannya itu berarti kalau untuk yang mempercayai dengan adat istiadat, terlebih khususnya yang Ula Pudu, jadi ada 3 hari larangannya. Jadi larangannya itu tidak boleh untuk menginjak kebun. Istilahnya ini sari kayak gitu. Itu kalau kita melanggar itu kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita untuk melanggar, untuk kita pergi di kebun selama 3 hari, jadi istilahnya segala sesuatu yang berada di kebunnya kita, pasti kayak pohon-pohon yang kita tanam, atau yang kita budidaya itu berarti mati semua kayak gitu. Oh, akan tidak jadi ya? Iya betul, gagal panen kayak gitu. Berarti setelah 3 hari selesainya ritual adat ini, tidak boleh kita sebagai masyarakat adat yang di desa Dokakaka ini masuk ke kebun. Ke kebun, iya betul. Setelah 3 harinya itu baru bisa bebas aktivitasnya lancar di ya kebun. betul. Seperti semula. Oke. Itu. Baik. Ya mungkin terakhir Kak Domi, Ya. apa makna yang tersirat kira-kira di Ula Pudu tahun ini? Yang kalau untuk kita melihat makna dari Ula Pudu itu kita di Ula Pudu ada 3 makna yang kita petik. Yaitu yang pertama di Ula Pudu ini berbicara ada 3 tiang emas. Yang pertama tentang kelahiran manusia. Terus yang kedua berbicara tentang bagaimana cara pembuatan rumah adat. Terus yang ketiga bagaimana caranya untuk bertani, bercocok tanam. Dengan bagaimana untuk kita menarik batu kubur megalitikum. Yang contohnya yang ada di megalitikum itu sebagai alat bukti bahwa di ritual Ula Pudu itulah megalitikum yang ada. Itu yang berbicarakan di ritual Ula Pudu. Itu ada 3 makna tertentu. Dari 3 tiang emas ini. Iya, 3 tiang emas. Jadi makanya di Kampung Tambera ini nanti malamnya ada peragakan berbicara tentang kelahiran manusia. Begitu. Nanti di sananya dia mengupas semua bagaimana cara kelahiran manusia itu ada. Berarti di sana ada acara melahirkan. Ya? Iya. Oke. Gitu. Oke, baik. Kira-kira Kak Domi, harapan Kak Domi sebagai tokoh muda yang ada di Kampung Situs Ratewana ini dengan budaya yang begitu luar biasa yang sudah diturun-temurunkan kepada kita sebagai generasi penerus, apa kira-kira yang menjadi harapan? Kalau untuk
dari saya harapan untuk kedepannya, jadi bagaimana dengan masyarakat adat, terutama dari generasi-generasi penerusnya adat. Jadi kita melihat langsung atau memaknai dan juga kita belajar melihat dan memotivasi dengan ritual-ritual yang ada yang kita lihat pada saat ini. Jadi zaman sekarang atau zaman yang akan datang pasti akan di apa namanya, karena zamannya teknologi, zaman modern, zaman generasi Z, maka orangnya serba instan. Ya. Jadi maka kalau kita tidak belajar atau tidak melihat makna yang dilaksanakan pada hari ini, jadi sia-sialah kita sebagai masyarakat orang Sumba atau terlebih khususnya orang-orang kepercayaan Marapu itu. Jadi harapan untuk generasi-generasi muda, mari kita sama-sama belajar dengan saya share adat. Ya. Mungkin itu saja harapan dari saya. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih. Dan tentunya sebagai generasi muda kita mampu untuk menjaga budaya dan melestarikan Ya, budaya dan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun untuk kita. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Kak Doni. Oke. Selamat siang dan sampai jumpa. oke, baik, oke, terima kasih. Salam Rahayu.